Halo guys. Perkenalkan, nama saya Putri Alaida Anggraini dari kelas 12 IPA 3. Di sini, saya akan membahas atau menjelaskan tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, yaitu tentang pemberontakan DI atau TII. Sebelum kita masuk dan membahas tentang pemberontakan DI atau TII, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu DI atau TII. Jadi, DI atau TII merupakan sebuah organisasi atau paham yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara Islam Indonesia atau NII, yang kemudian banyak orang menyebutkan dengan nama Darul Islam atau yang dikenal dengan DI, yang berarti Rumah Islam, dan Tentara Islam Indonesia yang dikenal dengan nama TII adalah sebuah organisasi yang berjuang atas nama umat Islam di seluruh Indonesia. Organisasi Gerakan DI atau TII. Organisasi Gerakan DI atau TII ini merupakan organisasi yang diproklamasikan oleh Kartosuwiryo atau dengan nama lengkapnya Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949 atau ditulis sebagai 12 Syawal 1368 Hijriah, yang diproklamasikan saat negara Pasundan buatan Belanda mengangkat Raden Arya Adipati Wiranatakusuma sebagai pemimpin atau presiden di Desa Cisampang, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini adalah lambang dari gerakan DI atau TII, dan ini merupakan tokoh dari gerakan DI atau TII yang bernama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Selanjutnya, di sini ada teks proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII, yang di dalamnya berisi kalimat syahadat dan kata-kata berupa kami umat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia, maka hukum yang berlaku atas Negara Islam Indonesia itu ialah hukum Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atas nama umat Islam bangsa Indonesia, Imam Negara Islam Indonesia, tanda tangan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, Madinah, Indonesia, 12 Syawal 1368 Hijriah. Lalu selanjutnya, apa sih tujuan dan latar belakang dari pemberontakan DI atau TII ini? Jadi, tujuan dari pemberontakan DI atau TII ini adalah untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar negaranya. Dan di dalam proklamasinya menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia itu adalah hukum Islam. Lebih jelas lagi, di dalam undang-undangnya tertulis bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum tertinggi adalah Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya adalah latar belakang dari pemberontakan DI atau TII. Latar belakang pemberontakan DI atau TII ini yaitu karena adanya keinginan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo untuk mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII yang hancur sejak tahun 1942 ketika mendirikan pesantren Sufah di Malambung, Garut, Jawa Barat. Keinginannya ini muncul karena ia tidak setuju dengan ideologi Pancasila, sehingga ia mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus 1949 dengan dasar negaranya Qonun Asasi. Selain itu, latar belakang pemberontakan ini terjadi karena penolakan isi Renville oleh Kartosuwiryo.
Penyebab terjadinya pemberontakan DI atau TII. Penyebab terjadinya pemberontakan DI atau TII ini dibedakan menjadi dua penyebab, yaitu pertama, sebab umum pemberontakan DI atau TII adalah 1. Kekosongan kekuatan di Jawa Barat. Kedua, Kartosuwiryo atau rakyat menolak kalau Jawa Barat itu diserahkan kepada Belanda begitu saja. Ketiga, rasa tidak puas dengan keputusan perjanjian yang mengharuskan TNI keluar dari daerah kantong dan masuk ke wilayah Republik Indonesia. Kedua, sebab khusus pemberontakan DI atau TII adalah pemerintah Republik Indonesia menandatangani perjanjian Renville yang mengharuskan pengikut Republik Indonesia mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Hal ini dianggap Kartosuwiryo sebagai bentuk pengkhianatan pemerintah Republik Indonesia terhadap perjuangan rakyat Jawa Barat. Karena ada beberapa komandan TNI yang menjanjikan akan meninggalkan semua persenjataannya di Jawa Barat jika mereka hijrah nanti. Pemberontakan DI atau TII di berbagai daerah. Pertama, pemberontakan DI atau TII di daerah Jawa Barat. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kartosuwiryo yang memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949 dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia. Upaya penumpasan dalam pemberontakan ini dilakukan dengan siasat pagar betis dan operasi militernya yang disebut dengan Operasi Baratayuda. Pada 4 Juni, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 Agustus 1962. Ini adalah peta gambar pemberontakan DI atau TII di daerah Jawa Barat, tepatnya di Tasikmalaya pada tanggal 7 Agustus 1949. 2. Pemberontakan DI atau TII di daerah Jawa Tengah. Pemberontakan ini dilakukan oleh Amir Fattah yang bekerja sama dengan TNI dan bertugas mengatur penggabungan laskar, namun ia berbalik arah. Pada tanggal 23 Agustus 1949, ia memproklamasikan berdirinya Darul Islam atau DI dan bergabung dengan Kartosuwiryo. Ini adalah peta gambar dari pemberontakan DI atau TII di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Brebes, Tegal, Kebumen, dan Pekalongan. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah terjadi di beberapa daerah, yaitu pertama, Brebes, Tegal, dan Pekalongan dipimpin oleh Amir Fattah. Untuk menumpas pemberontakan ini, pada bulan Januari tahun 1950, pemerintah melakukan operasi kilat yang disebut Gerakan Banteng Negara atau GBN dan Banteng Riders. Yang kedua, Kebumen dipimpin oleh Muhammad Mahfud Abdul Rahman atau Kiai Sumolangu. Rombalan ini dapat ditumpas pada tahun 1954 melalui sebuah operasi militer yang diberi nama Operasi Guntur. Yang ketiga, Kudus dan Magelang yang dilakukan oleh Batalion 426 yang bergabung dengan DI atau TII pada bulan Desember tahun 1951. Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah melakukan Operasi Merdeka Timur yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade Pragolo. Ini adalah gambar tokoh dari pemberontakan DI atau TII di daerah Jawa Tengah, yaitu Amir Fattah dan Kiai Sumolangu. Ketiga, pemberontakan DI atau TII di daerah Aceh. Pemberontakan ini dipimpin oleh Teku Daud Beoreh atau Gubernur Militer Aceh. Pada tanggal 21 September 1953, ia menggabungkan diri dengan Negara Islam Indonesia atau NII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Latar belakang dari pemberontakan ini ialah karena kekecewaan Teku Daud Beoreh pada pemerintah, karena hilangnya kedudukan militer dan turunnya status Aceh dari sebuah daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Upaya penumpasan dalam pemberontakan DI atau TII Aceh ini dilakukan melalui jalan musyawarah yang diperkasai oleh Panglima Kodam I Iskandar Muda, Kolonel M. Yasin,
17-18 tahun 1962. Ini adalah peta gambar dari pemberontakan DI atau TII di daerah Aceh. Keempat, pemberontakan DI atau TII di daerah Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar dengan melatar belakangi karena pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Pada tanggal 30 April tahun 1950, Kahar Muzakar menuntut kepada pemerintah agar pasukannya tergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan ke dalam Angkatan Perang RIS atau APRIS. Penumpasan pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan ini berhasil ditumpas pada tahun 1965 dengan ditembaknya Kahar Muzakar. Ini adalah peta gambar dari pemberontakan DI atau TII di daerah Sulawesi Selatan. Kelima, pemberontakan DI atau TII di daerah Kalimantan Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar adalah seorang bekas Letnan II TNI yang kemudian memberontak dan menyatakan gerakannya sebagai bagian DI atau TII Kartosuwiryo. Pada tahun 1954, diangkat sebagai Panglima TII wilayah Kalimantan. Ibnu Hajar ini membentuk KRYT atau Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Penumpasan pemberontakan yang dilakukan Ibnu Hajar dilakukan pada bulan Juli tahun 1963. Ibnu Hajar tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ini adalah peta gambar dari pemberontakan DI atau TII di daerah Kalimantan Selatan. Sekian dapat saya sampaikan dan saya bahas. Terima kasih.